Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa semangat dalam belajar. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Namun sebelum itu, mari kita ingat kembali apa itu perkembangbiakan. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Lalu apa sih perkembangbiakan itu? Perkembangbiakan adalah cara makhluk hidup untuk mempertahankan jenis atau spesiesnya dengan cara menghasilkan tumbuhan baru sehingga tumbuhan tersebut tidak punah. Lalu, jenis-jenis perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan ini terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangan vegetatif. Yang kemudian perkembangan vegetatif akan diturunkan menjadi perkembangbiakan vegetatif alami dan juga perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Nah, jadi tuh dalam perkembangbiakan tidak akan bertemu antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami terbagi menjadi 8. Yang pertama bisa melalui spora, terus bisa melalui akar tinggal, melalui umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi, tunas, dan tunas adventif. Yuk mari kita simak penjelasannya. Yang pertama spora. Spora adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan berbentuk seperti biji, tetapi sangat kecil. Nah, spora ini tidak bisa dilihat dengan mata saja, tetapi dapat dilihat melalui mikroskop. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Nah, seperti yang gambar kanan bawah gitu. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain tumbuhan paku, tumbuhan jamur. Contohnya di atas nih, kanan atas. Lanjut yang kedua yaitu akar tinggal. Nah, akar tinggal atau yang biasa disebut rizoma merupakan batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Nah, makanya disebut akar tinggal gitu. Apa sih ciri-ciri dari akar tinggal itu? Yang pertama, bentuknya mirip akar tetapi berbuku-buku seperti batang, pada ujungnya terdapat kuncup. Nah, kayak gini. Terus, yang kedua, pada setiap buku terdapat semacam daun yang berubah menjadi sisik gitu. Jadi di kayak ujung-ujungnya tuh ada kasar-kasar gitu. Terus yang ketiga, pada setiap ketiak sisi terdapat tunas. Jadi kayak tunas gitu. Nah, apa sih contoh dari akar tinggal ini? Nah, contohnya tuh yang pertama bisa jahe, ini yang bawah, terus yang ke atas lengkuas, ada juga temulawak, kunyit, dan lain-lain. Lanjutnya, umbi lapis. Nah, umbi lapis ialah umbi yang berlapis-lapis seperti namanya umbi lapis. Kemudian di bagian tengahnya akan tumbuh tunas kayak gitu, kayak gini. Nah, umbi lapis ini terdiri atas daun yang mengelilingi batang dan membengkak di dalam tanah. Nah, akan membentuk lapis-lapisan kayak gitu. Apa sih contohnya umbi lapis ini? Oke, yang pertama tuh seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Ya, oke, yang selanjutnya umbi batang. Umbi batang merupakan
Modifikasi batang yang membentuk umbi dengan ujung membesar yang terletak di dalam tanah. Ujung tersebut mengandung cadangan makanan, terutama ya tepung. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi batang ialah umbi jalar dan kentang. Lanjutnya, umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara umbi akar adalah lobak wortel. Apa sih ciri-ciri dari umbi akar? Nah, ciri-cirinya yang pertama, umbi akar tidak berbuku-buku kayak lurus gitu. Terus yang kedua, umbi umbi akar tidak mempunyai kuncup dan daun. Jadi langsung batang gitu. Yang ketiga, umbi akar tidak mempunyai mata tunas. Terus, yang ketujuh, geragih atau biasa disebut stolon. Geragih ialah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Nah, tunas ini akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, ujung geragih yang menyentuh tanah akan membelok ke atas. Dan pada bagian bawah geragi akan muncul akar serabut, kayak gitu. Walaupun tetap berhubungan dengan induknya, tumbuhan baru tidak bergantung pada induknya. Contoh dari eh, tumbuhan yang berkembang biak secara geragi atau stolon ialah stroberi, semanggi, rumput topi. Nah, ini tuh ada dua macam kayak gitu. Yang tunasnya di atas tanah dan di bawah tanah. Terus yang kedelapan ialah tunas. Tunas merupakan bagian dari tanaman baru yang tumbuh di sekitar induk. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh dari tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas ialah pisang, seperti yang di atas ini ada tunasnya ya, kelihatan. Terus yang bawah ini bambu kayak gitu. Terus yang terakhir adalah tunas adventif. Nah, tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh bukan dari ujung batang, tetapi muncul dari tepian daun, sehingga tunas tersebut dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan ini adalah tumbuhan cocor bebek. Nah, ini kayak contoh di atas. Jadi, eh, tumbuhan baru itu tidak tumbuh dari batang atau dari akar, tapi dari daun dari tumbuhan ini kayak gitu kayak di bawah juga gini. Oke, eh, demikian penjelasan materi dari pembelajaran hari ini. Terima kasih telah mengikuti. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat.